Di awal kisah film, diceritakan bahwasanya sang bogoh si pembantunya, Suliwa sedang berada di tengah-tengah hutan yang mana ia mencari akan tuannya tersebut, dan ia bertemu dengan seseorang yang siapakah itu namanya saya juga tidak mengetahuinya. Ia berbicara tentang seseorang yang lewat di sana dan lucunya di tengah pembicaraan tersebut si bongoh kelaparan dan sang warga tersebut. Ia mau kemana dan apa yang dicarinya di sini? Si bongoh pun menjawab dengan nada yakin, seyakinnya ia mencari tuannya yang katanya ada di sekitar hutan ini dan penunggu sumur yang ada di sana sehingga seseorang tersenyum dan dari mana ia mengetahuinya ia pun menjawab dari wangsit yang diberi akan petunjuk, di dalam wangsit tersebut. Marah! Leher kamu dikit! Jos sampai buntung! Mau kamu? Enggak. Ini, katanya kamu lapar. Iya. Terima kasih, Mbak. Kamu itu berjalan di bumi yang sangat subur. Iya. Gemah ripah loh jinawi. Kok kamu bilang bahwa kamu lapar itu? Keterlaluan. Kamu orang dari mana? Kalingapura, Mbah. Jauh-jauh dari wetan sana datang kemari. Mau cari apa? Saya itu dapat wangsit. Wangsit? Terus? Katanya, kalau kepingin ketemu dengan majikan saya, saya harus datang ke Gunung Rogo Jembangan. Oh ya, tadi juga ada seorang pemuda datang kemari dari Kalingapura. Iya. Katanya mau cari sumur di Gunung Rogo Jembangan. Dia bersama gadis cantik, Mbah. Tidak, dia bersama anjing. Anjing? Iya, anjing betina. Kenapa kamu? Ya, anjing. Galuh. Ini sumur terakhir yang akan menggugurkan semua tenungan yang menimpa dirimu. Galuh, itu timbanya. Kamu tunggu di sini ya. Jangan dekati sumurku. Siapa kamu? Sumur dibuat untuk semua orang. Di saat Suliwa sedang ingin mengambil akan air tersebut, tiba-tiba muncul penghuni dari sumur itu, dan mengganggu akan Suliwa. Ketika itulah Suliwa melawan dan akhirnya ia masuk ke dalam sumur yang hanyalah sumur tua tersebut. Ternyata ada penghuninya. Sang Suliwa berusaha melawannya dengan sekuat tenaga dan pada akhirnya, Suliwa pun dengan tekad yang kuat ia berhasil dikalahkan oleh sang Suliwa. Begitu rumit usahanya Suliwa mengalahkan akan sang dedemit tersebut, sehingga Suliwa pun langsung mengalahkannya dan di saat itulah si Bongoh datang setelah berhasil mengalahkan siluman tersebut. Sang Bongoh bertanya kepada Suliwa di mana Galuh Parwati. Ternyata Suliwa menunjuk akan anjing itu adalah Galuh Parwati.
Kemudian si Bongoh pun langsung menyebutkan Suliwa sebagai seorang yang gila, dan akhirnya Suliwa pun mengguyur karena akan air yang ada di sana ke tubuh Galuh Parwati. Akhirnya ia seutuhnya menjadi seorang manusia yang sempurna kembali. Bongoh pun tersipu malu dengan kejadiannya, dan si Suliwa bertanya, mengapa si Bongoh bisa mengetahui akan Suliwa di sini? Dari wangsit kata si Bongoh, dan Suliwa pun juga mengiyakannya. Tuan, Loh, Tuan edan nih. Edan tenan. Waduh, aku. Ayah. Iya. Jangan bunuh, aduh, jangan bunuh, Tuan. Loh, jangan-jangan Tuan berkelahi dengan Dedemit ini. Oh, mana celuritku? Mana? Bong. Ini. Mau kemana kamu, Ngoh? Kok tahu-tahu ada di sini? Ya, memang sengaja mencari Tuan. Kok tega-teganya Tuan meninggalkan saya? Kalinggapura kan bukan daerah saya sendiri. Saya diberi pondokan itu karena saya abdi Tuan. Lah, kalau Tuannya pergi, saya jadi nggak enak, no. Kok tahu aku ada di sini? Ya tanya, no. Tanya sama siapa? Sama Wangsit. Hah? Wangsit? Iya. Saya tirakat supaya ketemu Tuan dan Nini Galuh Parwati. Oh ya, Nini Galuh Parwatinya mana? Ini? Hah? Kenapa? Kamu yang sinting, noh. Galuh, sebentar lagi kamu akan terbebas dari tenungan manusia serigala. Ayo.
sudah jadi manusia lagi loh. Aku sudah jadi manusia lagi. Iya. Ayo lihat sumur. Aku sudah menjadi manusia lagi, Kakang. Kakang. Saya tidak gila kan? Enggak, saya Setelah sempurnanya Galuh Parwati sebagai seorang manusia, sang para manusia serigala pun mengetahuinya di balik layar, bukan layar HP atau iPhone, akan tetapi, dari kaca yang selalu memperhatikannya dan melihat Galuh Parwati akhirnya menjadi manusia kembali. Ia berniat untuk mengambil obat pil ketujuh dari Suliwa dan ada yang harus menjaga si adik yang masih terluka kepada ayahandanya, yang terkena pukulan dari Suliwa pada tempo hari. Kemudian tidak lama si Bongoh mendengar sesuatu dari kejauhan, yang mana entah itu apa namanya. Kangen ya? oh boleh, siapa yang larang? Silakan. Silakan. Kenangan, anak itu berhasil menemukan sumur ketujuh penawar kutuk. Kita harus cari titisan Betara Surya itu. Bopo ikuti dulu kemana mereka pergi. Saya dan Cempaka harus menuntaskan dulu semedi kami beberapa hari lagi untuk mengembalikan kekuatan kami. Kami menyerah. Oh, rupanya kalian yang selalu mengganggu penduduk yang datang ke sumur Jalatunda. Iya, Benar, Gusti. Tapi semua atas perintah Sang Minagini, siluman ikan yang menguasai sumur itu. sekarang mau apa kalian? Kami mau mengabdi kepada Tuan. Kami bersiap untuk membela Tuan. Maaf, aku tidak butuh bantuan kalian, karena aku sendiri mampu. Kami rela menjadi Tuan. Kami Ternyata itu adalah penghuni dari hutan tersebut, dan menempati akan sumur tua itu. Mereka pun kaget ketika itu mereka mengira menginginkan menyerang akan tetapi, mengejutkan para Suliwa ternyata ingin mengabdi kepada mereka. Pada awalnya Suliwa menolak keras akan hal tersebut, akan tetapi si Bongoh malah memanfaatkan mereka untuk mencari makanan seperti raja dan mereka pun langsung untuk menuruti perintah Bongoh. Dan akhirnya mereka pun pergi. Suliwa pada awalnya si ogah, akan tetapi tidak lama kemudian makanan itu datang dan benar saja Suliwa dan Galuh Parwati juga si Bongoh langsung mendekati akan tempat tersebut. Akhirnya mereka pun berhasil dan makan dengan lahapnya. Sungguh nikmat apalagi bulan ini bulan puasa tentu penonton juga menginginkannya bukan?
Bongo, sini. Iya. Apa-apaan kamu? Hah. Kita harus bisa menggunakan kekuasaan, Tuan. Mumpung ada yang patuh kita perintah. Hei, itu namanya sok berkuasa. Sini. Tidak baik mengumbar nafsu memerintah. Hanya karena kita berkuasa. Hah? Ngerti? Nah, itu tuh lihat itu. Hah? Ayo, 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 ayo. Silakan Tuan. Ya. Silakan Tuan ini. Tidak baik nampai rezeki. Dan tidak lebih baik lagi membiarkan perut kita menderita. Ayo lo. Ayo. Bisa tidak makhluk-makhluk itu menyingkir dulu? Terus terang, nafsu makanku terganggu. Oh, bisa. Kalian pergi dulu ya. Nanti saya panggil dengan tepuk tangan. Baik. Ya. Sana makan semua. Bongo, masakannya enak. Tapi dari mana ya? Oh, Ada lagi yang harus kami sediakan, Tuan. begini sahabat, saya bilang masakan yang kalian sediakan sangat nikmat. Dari mana kalian mendapatkannya? Kami nyolong makanan yang sedang disediakan para dayang untuk santap siang Prabu Malawapati. Nyolong? Nyolong. Nyolong ya. Tapi enak. Langsung ceritakan. Genap 7 pekan, Galuh menjalani tenungan, dan berakhir setelah dimandikan di sumur Gunung Raga Jebangan. Sehingga dia boleh kembali Gusti Prabu. Saya cemas kalau siluman serigala itu berani mengganggu lagi Kanda Prabu. Singkat cerita, Suliwa dan Galuh Parwati akhirnya melanjutkan perjalanannya ke negeri Malwapati, yang mana di sana si Galuh Parwati dimintai tugas oleh Sang Prabu Angling Dharma untuk menjaganya dari siluman serigala, karena sang permaisurinya itu trauma setelah mendengar akan siluman serigala itu hidup kembali, dan akhirnya Galuh Parwati pun bersedia untuk menjaganya, dan menerima tugas itu dengan senang hati. Memang sebaiknya, terutama keputraan Gusti Dewi, harus dijaga lebih ketat. Sekeliling Kedaton telah ditebar mantra basmayan oleh para pedanda dan juga para resi. Sehingga siapapun yang punya niat jahat di kawasan Kedaton
dia akan terbakar menjadi abu. Saya minta Dinda Galuh Parawati untuk sementara menemani saya di Keputren. Terus terang, kejadian penculikan yang lalu masih sering menimbulkan ketakutan dalam diri saya. Hamba bersedia, Gusti. Tapi kalau siluman-siluman itu berhasil ditumpas, hamba mohon dibebaskan untuk melakukan pengembaraan lagi bersama Kakang Suliwa.